Jadi yang lebih bahaya itu adalah ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang lebih berbahaya dari coronavirus? Sahabat, sudah hampir 10 bulan, menginjak 10 bulan, bulan Desember hari ini, terutama di Indonesia, dari mulai bulan Maret ketika datang penyakit pandemi ini, coronavirus ini, sampai bulan Desember saat ini subhanallah belum ada sebuah perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan berakhirnya coronavirus ini. Bahkan tiap hari, tiap bulan ini senantiasa meningkat pertumbuhan coronavirus ini, penyebarannya. Dan tentunya hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak terdampak oleh pandemi virus corona ini. Tentunya pandemi coronavirus atau COVID-19 ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara umum. Hari ini, Desember 2020, tepat 1 tahun, ini di dunia kurang lebih nyampe ke berapa 65,8 juta yang terinfeksi virus. Kemudian sudah hampir 1,5 juta orang meninggal dunia. 1,5 juta sahabat. Subhanallah, innalillahi. Ini sangat luar biasa sekali. Kematian yang sangat besar, yang sangat masif, yang salah satunya dikarenakan disebabkan oleh coronavirus ini. Dan yang sembuh kurang lebih 42 juta jiwa, alhamdulillah. Yang sembuh juga cukup banyak. Kemudian di Indonesia hari ini update terakhir ini kurang lebih ada 560.000 jiwa yang terkena oleh virus corona ini. 17.500-nya ini meninggal dunia dan 460-an orang ini alhamdulillah sembuh. Artinya kita juga mesti optimis bahwa penyakit ini insya Allah akan sembuh, akan hilang. Artinya tingkat kesembuhannya pun ini alhamdulillah cukup tinggi. Maka yang menjadi permasalahannya itu adalah yang lebih berbahaya adalah penyebarannya, karena cukup mudah menyebar kepada setiap orang yang kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan dengan siapa. Kematian yang ada yang hampir 1,5 juta itu ini merupakan angka yang fantastis, luar biasa dari sebuah kematian. Dari dunia kehidupan kita saat ini terfokus kepada penyakit ini, kepada coronavirus ini, karena tidak ada hal yang senantiasa kita lakukan di aktivitas kita keseharian selain bagaimana kita menghindari tertularnya. Bukankah sangat berbahaya sekali sehingga kita senantiasa khawatir bahkan takut dalam menghadapi pandemi ini, virus ini. Karena mau tidak mau perubahan tiap hari, tiap bulan ini senantiasa meningkat, terus naik, dan terus naik. Lalu apakah ada yang lebih berbahaya dari coronavirus ini? Dan nasihat ini tentunya terkhusus bagi setiap mukmin, setiap muslim. Insya Allah saya pribadi dan mudah-mudahan sahabat muslim sekalian juga, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi ibroh bagi kita semua, sehingga kita bisa memperhatikan, bisa memposisikan dan memporsikan, menyikapi bagaimana kita dalam menghadapi
pandemi virus corona ini atau COVID-19. Jadi yang lebih bahaya itu adalah ketika colornya atau colorna. Tahu color? Mungkin apa maksudnya? Kita dapat mengambil sebuah hikmah, sebuah ibrah, pelajaran dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Nahnu lahu abidun. Surat Al-Baqarah ayat 138 yang kurang lebih terjemahannya adalah warna Allah, celupan Allah. Lalu siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Dan kita semua wananu lahu hanya kepada Allah saja abidun, menghambakan diri secara total, secara utuh, dan secara menyeluruh, secara kafah. Jadi sahabat, sibghah itu punya makna ciupan atau mewarnai. Ibarat kita memberikan sebuah warna, menciupkan kain kepada sebuah warna, maka kain itu menjadi sebuah warna. Maknanya bahwa ciupan Allah itu, sibghah Allah itu adalah fitrah bagi manusia, di mana setiap manusia punya fitrah, punya fondasi, punya asal, punya naluri awal dalam kehidupannya, bahwa dia adalah ciptaan Allah dan mesti hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di alam dunia. Maka dalam Islam, akidah tauhid adalah warna yang mesti terlihat melekat dalam diri setiap muslim. Akidah Islam adalah akidah tauhid yang seluruh aktivitas kehidupannya, ibadahnya, muamalahnya, munakahatnya, dan lain sebagainya, ini tidak lepas dari apa yang Allah perintahkan dan Allah turunkan, dan tentunya Rasul contohkan. Sehingga warna Allah itu akan muncul sebuah cerminan dalam diri kita yang kita namakan dengan akhlak. Maka lahir pula ada adab kepada Allah yang diantaranya mesti tidak boleh mensyirikatkannya, tidak boleh musyrik dengan sesuatu apapun, dengan segala apapun, hanya Allah saja. Maka secara pribadi akan lahir adab kepada sesama manusia, jujur, kemudian tawakal, sabar, ikhlas, tawadu, kemudian tertib. Ini adalah sifat-sifat yang akan lahir, adab-adab yang akan lahir ketika kita tersibghah, tercelup, terwarnai oleh akidah tauhid. Sabar, tawakal, ikhlas, taat kepada Allah saja. Ini yang akan lahir dari proses warna tadi kepada kita tentunya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita berangkat dari Allah. Kita diciptakan dari Allah, kita punya komitmen bahwa Allah lah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita di alam ruh, dan yang mengatur kita. Maka hidup kita adalah mesti sesuai dengan cara Allah, bagaimana Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Dan tentunya setiap aktivitas kita memunculkan sebuah keikhlasan yang artinya bahwa hanya untuk Allah saja setiap aktivitas kehidupan kita. Yang insya Allah itu menjadi salah satu wasilah utama bagaimana Allah memberikan keselamatan, keislaman kepada kita. Kebahagiaan yang akan kita raih bagi seorang muslim adalah bagaimana Allah akan ridho kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa kapanpun, dimanapun ia meninggal, ia tidak akan pernah
rugi bagi seorang mukmin ketika dia punya corak dalam kehidupannya, punya celupan dalam kehidupannya, punya warna dari din Allah, din Islam, akidah Islam, sehingga seluruh aktivitasnya terbingkai dalam ridho Allah, dalam mardatillah. Insya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang meninggal karena virus ini, terutama ini husnul khotimah, dan yang saat ini dalam kondisi sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperbaiki keadaan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, berbuat perbaikan dalam kehidupan ini, dan tidak tergolong kepada orang yang berbuat kerusakan. Insya Allah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan tentunya bagi sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.